Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muti Ahdinillah dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat kelas IKMA dengan NIM 1002820250052 akan menjelaskan tentang penyakit diare. Diare adalah buang air besar dengan feses berbentuk cair atau setengah cair dengan kandungan air tinja lebih banyak dari biasanya yang dialami lebih dari 3 kali sehari. Menurut WHO tahun 2012, diare merupakan penyebab kematian kedua pada anak di bawah usia 5 tahun dan membunuh sekitar 1,5 juta anak setiap tahunnya. Diare akut karena infeksi disebabkan oleh masuknya mikroorganisme atau toksin melalui mulut. Penyebab diare juga dapat bermacam-macam, tidak selalu karena faktor infeksi. Juga dapat dikarenakan faktor malabsorpsi, makanan basi, beracun, alergi karena makanan, dan diare karena faktor psikologis, rasa takut dan cemas. Terdapat 25 jenis mikroorganisme yang dapat menyebabkan diare. Penyebab utama yaitu oleh virus rotavirus yaitu sekitar 40-60% dan virus lainnya seperti virus Norwalk, astrovirus, celsivirus, coronavirus, mini rotavirus dan virus belat kecil. Sedangkan bakteri penyebab diare yaitu seperti Vibrio cholera, Shigella, Escherichia coli, Salmonella dan bakteri lainnya. Epidemiologi dan besaran masalah diare. Epidemiologi penyakit diare dapat ditemukan pada seluruh daerah geografis, baik pada negara yang telah maju ataupun di negara berkembang seperti Indonesia. Di negara maju, walaupun sudah terjadi perbaikan kesehatan dan sosial ekonomi yang tinggi, tetapi insiden penyakit diare tetap tinggi dan masih menjadi masalah kesehatan. Sebanyak 1,8 juta orang meninggal setiap tahun karena penyakit diare. 90% adalah anak usia di bawah 5 tahun, terutama di negara berkembang. Ada 1,7 miliar kasus diare pada anak-anak pada tahun 2014, menghasilkan 36 juta kasus penyakit parah dan 700.000 kematian, atau lebih dari 10% dari semua kematian anak di seluruh dunia. Di Indonesia, diare masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang besar. Besarnya masalah tersebut terlihat dari tingginya insidensi, angka kematian, serta masih sering terjadinya kejadian luar biasa atau KLB. Selanjutnya, bagaimana gejala seseorang mengalami diare? Yang pertama ada perut terasa mulas, kemudian tinja encer atau buang air besar cair atau bahkan berdarah. Kemudian ada mengalami dehidrasi, rasa pusing, lemas, dan kulit kering. Selanjutnya faktor resiko penyebab diare. Faktor yang paling sering diteliti dan faktor yang paling rentan menyebabkan diare ialah faktor lingkungan. Di antaranya seperti sarana air bersih, jamban sehat, saluran pembuangan air limbah atau SPAL, keadaan rumah, tempat pembuangan sampah, kualitas bakteriologis air bersih, dan kepadatan hunian. Selain itu, penyebab diare pada balita bisa disebabkan karena ASI yang kurang optimal dan makanan yang terkontaminasi oleh bakteri. Selanjutnya, langkah pencegahan diare. Yang pertama, pemberian ASI optimal. Pemberian ASI saja tanpa cairan atau makanan lain dan tanpa menggunakan botol, hal tersebut dapat menghindarkan anak dari bahaya bakteri dan organisme lain yang akan menyebabkan diare. Yang kedua, makanan pendamping ASI. Perilaku pemberian makanan pendamping ASI yang baik meliputi perhatian terhadap kapan, apa saja, dan bagaimana makanan pendamping ASI diberikan.